Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan kembali kajian kita di kitab Tafsir Juz' Amma, dan kita masuk di ayat fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Betul tak? Benar. Betul. Ya. Sekarang ayat yang ke 9. Fa man utiya kitabahu wara'a dhahri. Benar. Ya. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita, dan kita dimasuk di ayat fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yani barang siapa yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, yakni kitabnya, yang Allah katakan ha umqra'u kitabiyah. Ini kitab, bacalah oleh Allah. Ha umqra'u kitabiyah. Dia bangga catatan amalnya. Kenapa? Karena diterima dengan tangan kanan. Dan Allah katakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan pasti kami akan hisab mereka dengan hisab yang mudah. Di sini berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yuhasabuhu Allah taala bi ihsa'i 'amalihi 'alaihi. Yani Allah Azza wa Jalla akan menghisab amalnya dengan meneliti amalan yang telah dia kerjakan. Lakinnahu hisabun yasirun. Akan tetapi hisab yang Allah berikan kepadanya adalah hisab yang mudah. Laisa fihi ayyu usrin kama ja'at bidzalika sunnah. Yang tidak ada di dalamnya kesulitan sebagaimana hal tersebut datang di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Allah azza wa jalla yakhlu bi 'abdihi al-mu'min. Allah azza wa jalla akan berdua-duaan dengan hambanya yang beriman. Yani nanti di akhirat mereka yang dihisab dengan hisab yang mudah, Allah akan Allah akan lingkupi dia dengan satir penutup yang hanya tersisa antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Kemudian wa yuqarriruhu bi dzunubihi, dan Allah tegaskan tentang dosa-dosa yang telah dia lakukan. Yang Allah berkata kepadanya, amilta kadza wa amilta kadza wa amilta kadza wa yuqarriru dzalika wa la yunkir. Engkau melakukan ini, engkau melakukan itu, engkau melakukan begini, engkau melakukan begitu, dan Allah Azza wa Jalla tegaskan hal tersebut dan dia tidak mengingkari. Fa yaqulu ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya. Orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, salah satu cirinya adalah apa? Allah tutupi dosanya di dunia. Maka ketika seorang sudah ditutupi dosanya, jangan dibuka. Contoh, dia punya masa muda yang kelam, jangan dia ceritakan kekelaman masa mudanya.
Saya dulu tuh muda, wah. Jangan, itu nggak perlu. Kenapa? Karena Allah telah katakan, "Qad satartuha 'alaika fid dunya." Telah aku tutupi bagimu dosa-dosa yang telah kau kerjakan ketika di dunia dahulu. Maka ciri orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, satu, kalau dia punya dosa, Allah tutupi dosanya. Sehingga tidak ada yang tahu kecuali hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Contoh, bagaimana Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, Allah Azza wa Jalla tutupi dosa-dosanya. Padahal dulu beliau adalah siapa? Salah satu gembong. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala itu adalah apa? Nggak tanggung-tanggung, gembong perampok. Bahkan nggak ada kafilah dagang yang berani melintas sendirian. Kenapa? Karena khawatir dengan kejahatannya Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Tapi Allah Azza wa Jalla tutupi beliau dosa-dosanya sehingga apa? Beliau menjadi salah seorang alim yang lisannya dari mulut beliau itu keluar kalimat-kalimat yang penuh dengan hikmah. Contoh di antara penafsiran yang penuh dengan hikmah yang ditafsirkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala adalah tafsiran apa? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa menggunakan kalimat ahsanu amala? Karena kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala adalah apa? Akhlasuhum wa aswabuhum. Yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara imam yang banyak dinukilkan oleh Imam Syafi'i, fatwa-fatwanya adalah siapa? Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ini contoh bagaimana seorang punya masalah yang kelam, kemudian Allah Azza wa Jalla muliakan dia dengan ilmu, Allah tutupi. Maka kalau seseorang itu ditutupi dosa-dosanya, jangan diceritakan. Wah, benar aku zaman nomo. Jangan. Itu sudah berlalu hisabnya, sudah berlalu catatannya. Jangan kita tambah catatan kita dengan apa? Menceritakan kembali. Karena menceritakan dosa itu namanya apa? Al-mujahir. Mujahir, menjaharkan dosa yang sudah Allah sebutkan. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Apa di antara bentuk mujahir? Contoh, dia punya tato, ketok-ketok. Tutupi. Jangan apa? Jangan ngaji ketok tato. Jangan, tutupin. Itu enggak maco, itu subhanallah. Itu la haula wala quwata illa billah. Itu la haula wala quwata illa billah. Nah, kepada ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ciri orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, ini tambahan karena kemarin belum kita bahas, adalah apa? Allah tutupi dosanya di dunia. Maka kalau antum sudah ditutupi dosanya di dunia, jangan diceritakan. Apa yang sudah berlalu sudah ada hitungannya. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah lalu. Maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan cukup apa? Jangan ceritakan apa yang telah Allah tutupi. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku telah mengampuni seluruh dosamu pada hari ini. Maka di dunia Allah Azza wa Jalla telah tutupi, dan nanti di hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan mengampuni seluruh dosa kita. Ini keutamaan orang-orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanan. Kemudian dikatakan, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau berkata, ini salah satu materi dari sekarang bersama dengan Syekh kami, wala syakka anna hadha hisabun yasirun yudhiru fihi minnatullahi 'ala al-'abdi wa farahahu bidzalika wastibsharuhu wal muhasabu lahu wallahu azza wa jalla kama qala ta'ala inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Dan tidak ada keraguan bahwasanya hisab yang mudah ini menampakkan apa? Minnatullah,
pemberian Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba. Bayangkan Allah Azza wa Jalla menghisap seluruh hambanya satu demi satu, dan Allah Azza wa Jalla tidak ada pada diri Allah Azza wa Jalla sifat apa? Capek. Sifat apa? Ta'abbad. Allah Azza wa Jalla meneliti hambanya satu demi satu dan tidak ada yang tersisa. Seluruhnya Allah Azza wa Jalla hisab. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa apa? Doa Allahumma hasibni hisaban yasir. Maka lihat apakah doa kita Allah Azza wa Jalla kabulkan atau tidak. Kalau kita mau tahu doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, lihatlah apakah aib-aib kita itu tertutupi. Lihat, kita punya banyak dosa. Kita nggak ada di antara kita yang tidak punya dosa, benar tidak? Ada yang kecil, ada yang besar, macam-macam. Tapi lihatlah, apakah dosa itu Allah Azza wa Jalla tutup? Karena di antara ciri orang yang akan Allah hisab dengan hisab yang mudah adalah apa? Qad satartuha 'alaika fid dunya, telah aku tutupi dosa-dosamu di dunia dahulu. Dan nanti di akhirat akan ada tambahannya apa? Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku akan mengampuni bagimu pada hari ini seluruh dosa yang telah kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dan dosa saudara-saudara muslim kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Kemudian Syekh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau berkata, wa qad akhbara an-nabiy alaihi salatu wassalam anna awwala zumratan tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badri, bahwasanya yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga dari kalangan manusia itu adalah mereka yang punya wajah yang bersinar-sinar seperti bulan purnama. Kenapa? Karena mereka diselamatkan dari neraka. Itu yang pertama. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga dengan segala kemudahannya. Apa kemudahannya? Dihisab dengan hisab yang mudah. Dihisab dengan hisab yang mudah, ini buat orang ceria. Contoh, kalau antum safar, kemudian paspor itu didatengin sama petugas, cuma dicatat, antum gak usah ngantri, selesai. Seneng nggak? Nah, begitulah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ini baru di dunia. Bagaimana nanti dengan di akhirat yang nikmatnya jauh lebih nikmat, yang kengeriannya jauh lebih dahsyat? Maka mereka yang dihisab dengan hisab yang mudah, tentu mereka akan apa? Berseri-seri. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, kemudian Syekh beliau berkata, "Tsumma hum ba'da dzalika darajat, wa hadha yadullu ala sururil qalbi, li'anna al-qalba idza surra istanara al-wajhi." Kemudian Allah berikan kepadanya ketinggian derajat. Dan ini menunjukkan apa? Hati yang ceria. Karena hati yang ceria itu akan apa? Mencerahkan wajah dan rupa. Contoh, orang kalau lagi galau, mukanya kusut nggak? Benar nggak? Tapi coba dia habis dapat warisan, ceria nggak? Bahkan kalau bahasa Jawanya apa? Gelelengan. Ya, gembelengan. Kalau habis apa? Habis dapat terima warisan nih, wah gembelengan. Setahun atau 2 tahun kemudian kusut lagi, la haula wala quwata illa billah. Berarti apa? Warisannya udah habis. La haula wala quwata illa billah. Karena punya teman seperti itu. Wah, kok ceria banget antum. Wah, antum dapat warisan ya.
Cuma senyum. Ketemu lagi 2 tahun kemudian, kok udah habis ya tapi. La haula wala quwata illa billah. Maka orang itu kalau apa? Hatinya bahagia, wajahnya akan apa? Bersinar-sinar, berseri-seri. Kalau di dunia saja seperti itu, bagaimana ketika seseorang itu apa? Telah mendapati apa yang Allah janjikan kepada dirinya, berupa kenikmatan yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah dibuktikan ke dalam benak satu manusia manapun. Karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita melupakan doa-doa kebaikan berupa apa? Meminta diberikan hisab yang mudah. Karena hisab yang mudah akan memberikan kepada kita kemudahan untuk apa? Beramal saleh. Karena kalau kita meminta apa? Allahumma hasibni hisaban yasira, yang kita minta tidak cuma hisab yang mudah, berarti apa? Amalan yang dapat mengantarkan kita kepada hisab yang mudah. Sebagaimana kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya, itu kita meminta seluruh perkara daripada kebaikan dunia untuk kita. Kenapa? Karena datang dalam bentuk nakirah, hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa maknanya? Ya Allah, berikanlah kepadaku bagi duniaku seluruh kebaikan dunia, seluruh, enggak cuma satu. Karena hasanatun itu adalah apa? Nakirah. Nah, setiap isim nakirah itu maknanya bersifat apa? Umum. Maka hasanah di situ yang kita berdoa, Allahumma hasibni Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kita sedang meminta seluruh kebaikan dunia dari A sampai Z-nya, dari yang kecil sampai yang besarnya. Itu kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Begitupun kita berdoa, wa fil akhirati hasanah. Itu kita meminta seluruh kebaikan daripada akhirat, berupa amalan yang nampak maupun yang tersembunyi, baik berupa ucapan maupun perbuatan hati dan seterusnya. Karena itu doa Allahumma hasibni hisaban yasiran, ya, nakirah. Artinya apa? Seluruh perkara yang dapat mengantarkan kita kepada hisab yang mudah, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lihatlah kalau kita berdoa, kemudian lihat sesuaikan dengan diri kita. Kalau kita diberikan kemudahan untuk beramal saleh, itu tanda Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa. Tapi kalau kita kok al-asatu wal maghfirah semua, ini bahaya. Ini sudah masuk kategori apa? Siaga satu. Sudah berdoa sudah, kok masih aras-arasan, keset dalam beramal, ini bahaya. Bahaya. Karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menanti daripada kenikmatan itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Karena itu Allah katakan apa? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yani yanqalibu minal hisabi ila ahlihi fil jannati masruran. Jadi dia kembali daripada hisab kepada keluarganya di dalam surga dalam kondisi apa? Gembira. Yani gembiranya hati. Kenapa? Karena dia diselamatkan daripada hisab yang berat. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, man nuqishal hisab udzib. Barang siapa yang diaudit detail catatan amalnya, dia pasti akan dihisab. Lawan daripada hisab yang mudah adalah apa? Hisab yang sulit. Karena itu Nabi katakan, man nuqishal hisab udzib. Barang siapa yang diteliti hisabnya detail, dia pasti akan diazab. Beda dengan tadi, wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memanggil hambanya, kemudian Allah tutupi dengan tirainya, kemudian Allah berkata, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dahulu aku telah tutupi dosa-dosamu di dunia dan hari ini aku akan mengampuninya.
Ini keadaan orang-orang yang apa? Dihisab dengan hisab yang mudah. Hanya Allah katakan, engkau melakukan ini, engkau melakukan itu, engkau melakukan ini, engkau melakukan itu. Benar. Udah. Habis itu apa? Allah berfirman, telah aku tutupi dahulu di dunia, sekarang aku akan mengampuni. Tapi beda dengan mereka yang dinampakkan apa? Catatan amalnya. Sebagaimana Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis yang sahih. Disebutkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau, yakni Kitab Tauhid. Yusahu bihi rajul. Nanti di hari kiamat akan dipanggil seseorang dengan panggilan yang suara tinggi. Ya kalau bisa dianalogikan dan lebih dahsyat lagi keadaannya, kita kalau melakukan kesalahan kemudian dipanggil di lapangan, ditonton orang banyak, gimana? Nanti di akhirat seperti itu keadaannya. Yusahu bihi rajul, akan dipanggil dengan suara yang keras seseorang yang melakukan perbuatan dosa, dan dinampakkan di hadapannya catatan amal sejauh mata memandang. Yani berupa apa? Catatan amal dosa-dosanya. Kemudian dia berkata, wah aku pasti akan binasa. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla mengatakan pada hari ini tidak ada yang terzalimi. Kemudian Allah Azza wa Jalla minta kepada malaikat untuk mengeluarkan bitaqah, kalimat kartu yang tulisannya cuma la ilaha illallah. Orang ini nanti akan ditimbang. Para ulama khilaf, apakah yang ditimbang orangnya ataukah amalnya? Sebagian daripada mereka mengatakan dua-duanya. Sebagian mengatakan hanya satu yang ditimbang orangnya. Nah, tapi yang paling sahih kata para ulama adalah apa? Orang dan amal. Allah Ta'ala. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mengerikannya keadaan hisab sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dihisab dengan hisab yang mudah. Maka jangan pernah kita menyangka bahwasanya apa yang kita kerjakan itu enggak ada perhitungannya. Karena itu jangan pernah iri dengan capaian orang lain. Kenapa? Karena capaiannya itu akan ada konsekuensinya berupa apa? Pertanggungjawaban di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka seorang kalau dia memahami hisab, dia akan sibuk dengan dirinya. Orang kalau paham tentang hisab, maka dia akan berlomba-lomba di atas kebaikan. Sibuk dengan dirinya dan tidak sibuk dengan orang lain. Kemudian kita baca di wa'ad man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wahid lisan thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u. Diulang, fasawfa. Sekali lagi, fasawfa yad'u thubura. Kalau ainnya benar, itu saknya pasti benar. Kalau ainnya keliru, saknya pasti berat. Karena ata itu satu alur. Jadi kalau dia fasawfa yad'u thubura, nafasnya benar, dia akan bisa mengeluarkan sa dengan benar. Ayo kita ulangi. Fasawfa yad'u thubura. Lanjut. Iya. Lanjut. Innahu dhanna an lan yahur. Oh, afwan. Innahu kana bihi basir. Masya Allah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Innahu apa?
Bismillah. Nah. Diulang. Kok ini? Bismillah. Oh, ini halamannya beda ini. Kok beda? Diulang di innahu kana fi ahli 123. Innahu kana fi ahli masrur. Innahu Sembilan. Ini diulang dari innahu 123. Baik. Perhatikan baik-baik. Go. Bukan go. Kalau di depan itu jadinya zal. Go itu isti'la. Jadi di pangkal lidah. Go. Beda dengan go. Kedengaran ya bedanya. Go. Yang depan za. Tapi dibaca zo. Padahal apa? Zo. Maka yang membedakan makharijul huruf itu adalah apa? Sifat. Kalau zal sifatnya apa? Dia di bawah. Za. Zi. Zu. Tapi kalau zo itu sifatnya apa? Di atas. Zu, zi. Bisa dipahami? Itu perbedaan. Sama makharijul hurufnya sama. Yang berbeda adalah apa? Sifatul makharijul huruf. Sifat daripada makhrajnya. Yang satu di bawah, di ujung, yang satu di atas. Contoh, innahu dhanna an lan yahur. Kapan dibaca yahura? Kalau dia yahuron, baru dibaca yahuro. Contoh, masruron, baru dibaca apa? Masruro. Ini kalau nggak salah jilid 2 ya. Anwin kalau di akhir dibaca apa? A kalau fathah. Kalau dhamma sama kasroh nggak dibaca. Masrurun, masrur. Masrurin, masrur. Tapi kalau masruron, masruro. Ini perbedaannya. Jadi kalau fathah tanwin dibaca, tapi kalau tidak ditanwinkan maka disukunkan di akhir ayat. Itu kalau membaca Al-Qur'an. Kalau baca hadis nggak ada aturan ini. Jadi tajwid itu hanya dalam bab membaca Al-Qur'an. Selain daripada Al-Qur'an, para ulama mengatakan tidak perlu pakai tajwid. Bahkan sebagian daripada masyayikh kami mengatakan apa? Bahkan hatta sebenarnya dalam bab ilmu Al-Qur'an itu tajwid itu adalah apa? Litazyin, hanya untuk memperindah. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, dahulu pada zaman kami manusia itu fokus dengan apa? Di antara tanda-tanda dahulu pada zaman kami manusia itu fokus dengan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Sehingga yang banyak adalah apa? Ahli fikihnya, yakni fikih dalam memahami apa-apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dan nanti di antara tanda akhir zaman adalah apa? Kathratul qurra, banyaknya orang-orang yang apa? Pintar membaca Al-Qur'an, wa qillatul fuqaha, dan sedikitnya ahli fikih. Mereka fokus dengan bacaan ini sampai mendalam, tapi mereka lupa kandungan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Contoh, anak ketemu dengan seorang qori yang masya Allah, haram ngaji mudut.
La haula wala quwata illa billah. Ini musibah. Murid-muridnya pacaran, la haula wala quwata illa billah. Lah ada ayat wala taqrabuz zina, bacanya masya Allah, tapi memahami kandungannya la haula wala quwata illa billah. Maka Ahlus Sunnah bagaimana? Ahlus Sunnah itu bertengah, membaca Al-Quran kadar-kadar yang diperlukan, tidak terlalu harus mendalam, harus dakik, benar-benar sampai mendalam, enggak. Tapi agar apa? Agar tetap bisa terbedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain, dan yang paling penting adalah apa? Kandungan yang terkandung di dalamnya. Ini yang paling penting. Karena tujuan daripada Al-Quran diturunkan adalah apa? Hudan, petunjuk. Bagi siapa? Lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah tujuan daripada Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quran. Bukan sekedar apa? Kitab yang bisa dibaca dengan lantunan yang masya Allah, bukan cuma itu. Itu adalah apa? Itu adalah bagian daripada tazyin al-Quran. Yang kata Nabi SAW, "Man lam yataghanna falaysa minna." Barang siapa yang tidak taghanna, memperindah bacaan Al-Qur'annya, bukan bagian daripada kami. Para ulama menerangkan yang dimaksud dengan memperindah bacaan adalah apa? Kadar yang dibutuhkan dalam bidang tajwid dasar. Adapun kalau suara langgam, cengkok, nah itu tergantung bakat yang Allah berikan. Karena para sahabat ada yang bacaannya diajar, tapi pemahamannya terhadap Al-Quran mendalam. Contoh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau suaranya kalah indah dengan siapa? Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala. Yang dikatakan sesungguhnya Allah telah berikan kepadamu min mizmari ali Dawud. Yani Allah berikan kepada salah sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala apa? Pemberian berupa suara yang indah, seruling daripada seruringnya apa? Nabi Daud alaihissalam. Yani saking apa? Indahnya beliau membaca Al-Quran. Boleh nggak? Boleh. Kalau memang Allah berikan bakat suaranya bagus. Maka kalau belajar Al-Quran jangan mulai dari langgam. Nanti kalau mulai dari langgam rata-rata falas sekolah malah diguyur. Yang bagus adalah apa? Yang paling tepat adalah dalam bab tajwid. Tajwid paling dasar. Terbedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Contohnya zal dan vo. Za di depan, vo di belakang. Za, vo. Za, vo. Zu, zu. Lu, zu. Lu, zu. Ri, wi. Ri, wi. Ri, wi. Al. Ini vo. Al. Zal. Allah. Al-Zal. Hanya itu terbedakan. Kadar paling minimal. Nggak perlu kita kadar paling maksimal. Bahkan ada syekh yang pakar Al-Quran, Syaiman. Beliau pernah ada seorang kepada beliau, salah seorang thalibat dari Indonesia yang takalluf, terlalu memberat-beratkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Dia katakan, hadza min at-takalluf. Itu termasuk apa? Memberat-beratkan diri. Cukup apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ha 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 ha. Cuma seperti itu aja. Kenapa? Karena kalau harus seperti itu, masya Allah. Siapa di antara kita yang bisa begitu? Berat akhirnya apa? Orang nggak mau baca Al-Quran. Nah tadi Anda sampaikan, Anda bukan memberatkan antum, tapi apa? Menjelaskan perbedaan yang paling mendasar. Intinya satu, lo itu adalah di atas makhrajnya lo. Seperti kita ngomong bisa dipahami? Nah itu perbedaannya cuma itu aja.
Kalau seperti itu insya Allah semua orang bisa. Tapi kalau harus sampai mendalam, harus ada sifat-sifat tertentu, wah Masya Allah. Itu qari'ul Quran, orang-orang yang memang fokus dalam bidang ilmu Al-Quran. Kalau kita tujuan daripada belajar ini adalah untuk apa? Agar kita benar di dalam membaca. Itu saja. Sederhana dan kita langsung bisa praktekkan. Baik, kita ulangi dari innahu dhanna an la yahur. 1, 2, 3. Innahu dhanna an la yahur. Sebentar. Innahu dhanna an la yahur. An-lan itu idgham bila gunnah. An-lan bukan idgham. Nun sukun bertemu dengan lam itu idgham bila gunnah. Apa idgham bila gunnah? Idgham tanpa didengungkan. Berarti bukan diizharkan. Jangan al-lai, ini namanya izhar. Harus bagaimana? Al-lai, ya kan ada dengung. Al-layyahur. 1, 2, 3. Nah, enak kan kalau kita bisa memahami innahu dhanna al-layyahur. 1, 2, 3. Innahu dhanna al-layyahur. Nah, ingat sebagaimana sering saya sampaikan, jangan terburu-buru, sabar, santai aja, dinikmati. Nanti kita akan punya apa ya, jalur saraf di dalam membaca. Baca itu kalau tidak terburu-buru akan terbentuk pola daripada bacaan kita. Karena memang Allah Azza wa Jalla telah apa? Yassarna. Kami telah mudahkan. Maka biar mudah apa? La yata'ajjal, jangan terburu-buru. Baik, kita lanjutkan. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Kita ulang dari wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri sampai bala inna rabbahu kana bihi basira. 1, 2, 3. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Ingat baik-baik, ketika kita baca ha itu jangan kita sukunkan, jangan wadduha wallaili idza saja. Ini contoh, anak tadi agak-agak lama-lama kedengeran innahu kana fi ahlihi masrura. Kenapa? Karena mungkin ambekannya entek. Mungkin begitu, ambekannya wis. Maka ingat, kalau kita baca Al-Quran, kita nggak kuat, kita berhenti di tengah-tengah. Kemudian diulang ayat sebelumnya. Contoh, innahu kana fi ahlihi masrura. Biar kita nggak mensukunkan. Karena tadi kedengeran lama-lama masrura.
Mungkin kalau ambekan seperti itu, jadi kedengarannya apa? Mensukunkan. Dan ini kenapa karena sampaikan agar kita tidak terbiasa. Karena lidah itu kalau sudah terbiasa memperbaikinya jauh lebih sulit. Contoh, kemarin itu yang sering share, ada beberapa murid Namira, dua murid Namira yang lagi pendalaman hafalan sama ana, itu karena dia kurang diteliti. Yaquluna, harusnya bukan yaqulu ya laitani, dia bacanya apa? Yaquluna ya, nunnya ditambahkan, atau kalau enggak nunnya dihilangkan, atau idnadahu rabbuhu, contoh seperti itu, karena dia sudah terbiasa menghafalkan idnadahu rabbuhu, daya pendek. Maka lidah itu kalau sudah terbiasa itu nanti memperbaikinya agak sulit. Maka cara agar tidak terbiasa adalah apa? Jangan dibiasakan. Ingat, alif ketika di akhiran daripada ayat, maka dia apa? Mengeluarkan, diakhiri dengan apa? Hawa yang keluar, udaranya tidak terhenti. Wadduha wal laili idza saja. Jangan wadduha. Bisa dibedakan ya? Wal laili idza saja. Biasanya itu apa? Karena ancang-ancang ambekan mau ke ayat berikutnya, sehingga kedengarannya seperti disukunkan. Nah, kalau disukunkan konsekuensinya apa? Menambah satu harokat. Yani apa? Hamzah. Menambah satu harokat hamzah. Maka perhatikan baik-baik ketika membaca alif yang di akhiran huruf atau fathah tanwin yang berada di akhiran ayat, agar kita tidak apa? Menambahkan satu huruf. Barakallahu fikum wa assalamualaikum. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan kamu dan masykurah. Monggo. Ibu masalah madzhab, terutama madzhab tujuh, insyaallah, alif, Bukhari yang wafat 256, Muslim yang wafat tahun 261, insyaallah, Ibnu Majah yang wafat tahun 203, Abu Dawud yang meninggal tahun 2005, Tirmidzi yang meninggal tahun 2009, An-Nasa'i yang meninggal 303, Imam Ahmad yang meninggal tahun 241. Ini cuma 7. Tapi kok masih ada 54 itu dari Abu Hanifah yang meninggal tahun 150, Imam Malik yang meninggal tahun 179, Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204, dan ada lagi Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggal tahun 241. Nah, madzhab ini yang menentukan dari mana ini? Baik, masya Allah, Allah mubarak. Azan dulu, nggak ada mas, ini nggak ada. Betul. Nanti setelah azan anak akan jawab biidznillah. Insyaallah.
Barakallahu fikum wa assalamualaikum. Tadi ditanyakan bagaimana ketika kita memahami mazhab yang 7 dalam bidang ilmu hadis dan mazhab yang 4 dalam bidang ilmu fikih. Jadi mazhab yang 7 yang disebutkan oleh beliau daripada Al-Imam At-Tirmidzi sampai kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, harusnya dimulai dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal karena Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini guru daripada Al-Imam Bukhari. Jadi Al-Imam Ahmad kemudian Al-Imam Bukhari, meskipun kitab yang paling sahih adalah Sahih Bukhari. Kenapa? Karena Al-Imam Bukhari adalah murid daripada Al-Imam Ahmad ibni Hanbal, sebagaimana disebutkan dalam dars kita bersama dengan Ustaz Abdul Hakim dalam muqaddimah Sahih Bukhari. Beliau menjelaskan bahwasanya Al-Imam Bukhari ketika berkunjung ke Baghdad, beliau itu salah satu yang beliau temui adalah apa? Majlisnya Al-Imam Ahmad ibni Hanbal. Beliau duduk dalam majlisnya Al-Imam Ahmad ibni Hanbal. Kemudian setelah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau ke Baghdad lagi, maka beliau diuji dengan apa? 100 pertanyaan dalam bab ilmu hadis, yakni sanad dan matanya dibalik-balik oleh 10 ahli hadis. Itu setelah meninggalnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dari kami dahulu bersama dengan Ustaz Abdul Hakim bin Amir bin Abdad hafizahullah ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mazhab hadis itu berbeda dengan mazhab fikih dahulu. Dahulu jadi satu. Karena tidak ada imam ahli hadis kecuali dia pasti apa? Ahli fikih. Dulu. Contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ulama bidang hadis dan beliau faqih dalam bab fikih. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah lah yang menjadi fondasi dasar seseorang itu membangun mazhabnya. Contoh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kenapa mazhabnya tersebar?
Karena beliau punya muwatta. Apa isi muwatta'nya? Itu adalah pondasi dasar fikih yang berlandaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama, salah satu kitab yang paling bagus dalam babul buyu', dalam bab jual beli adalah kitabnya Imam Malik rahimahullah taala, yang bab Kitabul Buyu' fil Muwatta. Karena qadarullah masya Allah belum selesai, nanti semoga Allah azza wa jalla berikan kemudahan untuk bisa menyelesaikannya di dalam darah sekarang. Baik. Maka Kitabul Buyu', maka dahulu para ulama tidak memisahkan antara mazhab yang 4 dengan mazhab yang 7 tadi. Karena mereka ini saling bersinergi. Ya, disebut sebagai ahli fikih juga muhaddis. Jadi dahulu ahli hadis itu pasti apa? Pasti ahli fikih, karena mereka mujtahid mutlak. Contoh Imam Bukhari, bahkan kata para ulama, kalau engkau ingin mengetahui fikihnya Imam Bukhari, lihatlah bawabahnya, bab-bab kodifikasi di dalam Sahih Bukhari. Maka engkau akan tahu bagaimana fakihnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Contoh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau meskipun bukan ulama ahli hadis, tapi beliau apa? Nasirus sunnah gelarnya, penolong sunnah. Beliau punya namanya Musnad Asy-Syafi'i, karena beliau berguru kepada Imam Sufyan, yakni Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau berguru dengan gurunya Imam Bukhari namanya Imam Al-Humaidi yang merupakan muridnya. Maka empat madhab dengan 7 madhab dalam bidang ilmu hadis ini sebenarnya satu. Cuma kenapa kok dibedakan antara madhab yang 4 dengan hadis yang 7 ini? Wallahu ta'ala alam. Tapi kemungkinan besar ini dalam bab fan, cabang-cabang ilmu. Yang 4 ini cabang ilmu fikih. Maka mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, kemudian Hambali. Adapun dalam bab ilmu hadis, maka tadi mulai daripada Imam Ahmad di dalam Musnadnya, salah satu kitab terbesar setelah Musannaf Ibnu Abi Syaibah rahimahullah taala, guru daripada Imam Bukhari. Kami qadarullah masya Allah belum sempat menyelesaikan membaca Musnad Imam Ahmad karena waktunya enggak cukup. Musnad Imam Ahmad ada lebih dari, ada yang cetakannya ada yang 50 jilid. Maka ada yang bilang Imam Ahmad bin Hanbal itu diragukan keilmuannya, masya Allah. Lihatlah musnadnya, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, besarnya itu bahkan sampai para ulama membahas Musnad Imam Ahmad bin Hanbal tersendiri. Di antara guru kami Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizallahu taala, beliau membahas Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dulu beliau membaca bersama dengan guru-gurunya, sekarang kami membaca bersama dengan beliau meskipun masih selang-seling. Maka ini dalam bab ilmu hadis. Karena ilmu hadis cabang ilmu tersendiri, fikih cabang ilmu tersendiri sekarang. Padahal dua-duanya saling melengkapi. Dahulu ahli fikih adalah ahli hadis. Kalau sekarang enggak. Ahli hadis dianggap enggak paham fikih. Padahal ahli hadis adalah orang yang faqih. Ahli hadis adalah orang yang faqih. Kenapa? Karena untuk menjadi ahli hadis itu, masya Allah, ada ilmu namanya ilmu rijal, ilmu tentang laki-laki, nama-nama orang. Contohnya apa? Abu Zuhri dan Zuhri, ini dua orang yang berbeda. Namanya Abu Zuhri dan Zuhri, ini dua perkara yang berbeda. Dua orang yang berbeda. Satu zaman tapi dua orang yang berbeda. Namanya sama belum tentu sama orangnya. Contoh Malik bin Anas. Ada yang sahabat, ada yang tabi'in, ada yang tabaqat ke berikutnya. Nama sama, Malik bin Anas. Jangan disamakan dengan Anas bin Malik. Ini maka ilmu yang paling sulit adalah ilmu hadis. Maka tadi apa yang jenengan tanyakan, ini 7 berkaitan tentang ilmu hadis, ini 4 berkaitan tentang ilmu fikih, mutakhassis masing-masing. Maka kalau kita mau belajar fikih, merujuk kepada 4 mazhab. Kalau kita mau belajar hadis, maka kita rujuk kitab-kitab ini. Meskipun sebenarnya kitab ini adalah isinya apa yang disimpulkan oleh para imam mazhab.
Jadi Imam Madzhabi itu menyimpulkan hadis yang begitu banyak. Barakallahu fiik wa assalamu. Monggo ada lagi silakan pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Nah, silakan. Nah. Ini masalah hisab. Bisa. Kasih waktu dulu kita para itu bicara sudah waktu. Terus mati sahih. Sana. Sampai sana. Kalau ada hisabnya ada apa? Kasih waktu. Yang sudah misalnya. Apakah ada hisabnya? Apakah orang para syuhada, kemudian orang yang meninggal dunia ketika haji, atau orang yang meraih pahala haji mabrur, apakah dia dihisab? Berdasarkan ketentuan semuanya dihisab. Buktinya apa? Nabi SAW meminta kepada Allah Azza wa Jalla hisab yang mudah. Artinya apa? Seluruh orang akan melalui perkara yang bernama hisab. Karena itu Allah katakan fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisab yasir. Manusia cuma ada dua, diberikan hisab yang mudah atau diberikan hisab yang sulit. Nasallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang ketiga. Orang dihisab 14 bedek. Bahkan ada yang mengatakan, oh itu pengikutku, ya Allah keluarkan dia dari neraka. La haula wala quwata illa billah. Seluruhnya melalui proses yang bernama hisab. Nah, kecuali para nabi dan para rasul. Kalau itu mereka langsung mubasyarat. Nah, kalau yang lain pasti dihisab dan pasti akan menerima catatan amal baik dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita hisab yang mudah. Fadhal, ada lagi? Sebelum kita lanjutkan, sebelum kita akhiri konklusi dari kajian kita. Baik, kalau tidak ada, baik kita akhiri kajian kita. Bahwasanya inti daripada apa yang kita bahas pada malam hari ini, Allah Azza wa Jalla memberikan karunia kepada salah satu daripada golongan, yakni orang-orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanan. Maka apa karunianya? Allah akan berikan kepadanya hisab yang mudah. Apa cirinya? Yang pertama, Allah Azza wa Jalla akan berikan kepadanya kemudahan dalam beramal saleh. Karena dia berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Konsekuensi daripada doa ini adalah apa? Allah akan berikan kepada kita kemudahan untuk apa? Beramal saleh agar kita dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian yang kedua, bahwasanya mereka yang diberikan hisab yang mudah, salah satu cirinya adalah apa? Allah Azza wa Jalla tutupi kesalahannya, tutupi dosa-dosa yang telah dilakukannya di dunia. Sebagaimana tadi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qad satartuha 'alaika al-yawma fid dunya." Aku telah tutupi bagimu dahulu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku akan mengampuni dosa-dosamu nanti di hari ini, yakni di akhirat. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah karuniakan kepada kita hisab yang mudah dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat yang utama. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah perbaiki keadaan kita, agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dosa saudara-saudara muslim kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan pemimpin-pemimpin kita. Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita dan mereka hidayah dan taufiknya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga negeri kita daripada orang-orang yang ingin merusaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Allah Azza wa Jalla temukan mereka, Allah tolong mereka, dan Allah berikan makan mereka, dan Allah Azza wa Jalla menolong mereka dengan bala tentaranya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuhnya, Allah cerai-beraikan mereka, Allah melantarkan mereka, dan semoga Allah Azza wa Jalla melaknat mereka dunia dan akhirat.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada sisa akhir umur kita. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita husnul khatimah dan Allah hindarkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibikin.